92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Halo, apa kabar lagi untuk Anda Sobat Maestro? Dan tentunya Ladies Talk masih menemani Anda. Dan sekarang kita mau ngobrol lagi sama Ladies, ya. Dan yang akan kita obrolin adalah tentang komunikasi. Nah ini dia nih, ya kan? Komunikasi dan hubungannya dengan love language. Yes. Jadi kalau misalnya kita sempat bahas nih, ya kan, yang edisi-edisi kemarin, ternyata bukan kemarin sih, ya kan, edisi tadi. Edisi lalu-lalu. Edisi yang tadi ya. Tadi banget gitu ya. Nah, sebetulnya sih apa ya? Ada hal-hal yang kita pengen sebagai bahasa cinta kita yang mungkin nggak atau belum dilakukan sama pasangan kita dan kita ingin si pasangan kita itu melakukannya untuk kita. Nah, salah satu kuncinya adalah kita harus mengkomunikasikan hal itu gitu kan sebenarnya. Tapi terkadang seharusnya. Tapi kadang-kadang yang jadi problema itu adalah ada rasa takut dari diri kita, atau yang kedua ini juga lebih memungkinkan lagi nih, ada faktor dari luar diri kita, yaitu faktor pasangan kita yang mungkin terlalu dominan gitu, sampai akhirnya nggak, gue takut, males aja deh, udah deh gue ikut aja, bisa kayak gitu, yang akhirnya bikin kita tuh jadi nggak ekspresif. Pertanyaannya, Kayak dengerin khotbah jadinya. Kayak khotbah kan. Cocok. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya itu adalah sebetulnya hal apa sih yang bikin kita tuh kayak takut untuk mengkomunikasikan, atau hal apa sih yang sebenarnya kita ini gampang, lu tinggal ngomong doang gitu. Tapi kenapa lu ragu buat ngomongin itu? Coba Ladies, mungkin ada pertanyaan yang, atau mungkin bukan pertanyaan ya, ada satu kejadian atau fenomena yang samakah gitu yang terjadi di keluarga Anda? Aku ada sih, benar. Emang benar sih itu. Jadi kayak Koriki bilang, mungkin kalau salah satu pihak dominan, yang satunya lagi kayak langsung ketilep gitu kan. Di bagian misalnya kayak suaminya dominan, istrinya ketilep. Nah itu memang terjadi nih. Kalau di keluarga aku yang dominan banget itu papa. Jadi istilahnya kayak omongan papa nih udah sabda banget lah. Gitu. Semua harus udah ikut aja pokoknya gitu. Si mama kan memang iya, jadi kurang ekspresif. Jadi kalau ada omongan apa dari papa, jadi si mama ini jadi ya udah aku manut. Mau nggak mau harus manut gitu. Kalaupun aku bilang kayaknya nggak gitu deh, udah ikut aja gitu. Tapi ya kok, lu kan dari keluarga apa ya? Ya ini sama kayak gua sih sebetulnya ya. Ada latar belakang budaya Jawa ke. Itu ngaruh juga loh sebetulnya kali ya. Benar. Karena eyangnya istri gua selalu berpesan, kemanapun suamimu pergi kamu ikutin. Yes. Kamu harus layani suamimu apa segala macam gitu. Yes. Tapi ya tetap eyangnya istri gue tetap juga ngomong ke gue, ya kamu juga jadi suami ya harus merhatiin istrimu, keluargamu, dan bla 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 lainnya. Tapi kayak ke istri gue tuh lebih kayak wah gitu, diingetin banget gitu. Iya, jadi berarti kayak ngaruh juga sebetulnya ya. Ngaruh ke situ juga kali ya, ke adat istiadat juga mungkin. Tapi kayaknya beberapa adat, kalau kita adat timur kayaknya gitu semua nggak sih? Kayak harus manut. Jadi kalau suami lu kemana ya lu harus ikut gitu. Ya apalagi Jawa ya, yang tinggal di sekitaran Jawa. Kalau Angel udah nggak tahan main ngomong aja. Iya, benar. Lebih kayak gitu sih kalau kata Elke, makanya. Dan bener Ci Fang, jadi kayak apa yang terjadi di kehidupan kita di rumah waktu kita belum married, itu mempengaruhi love language Elke di saat Elke udah married sekarang gitu. Iya, pasti itu efek ke bawah soalnya. Sampai ke pemilihan pasangan juga jadinya ikut. Iya, memang iya, pasti itu ke bawah kayak gitu. Cuman maksudnya kayak tadi ya, memang yang kayak gitu tuh memang harus dikomunikasiin, Ki. Cuman ya itu tadi, ada yang nggak mau komunikasi teh kenapa? Ya itu takut, atau harusnya teh lu udah tahu sendiri gitu. Gue teh nggak usah ngomong teh, lu harusnya sadar sendiri gitu. Tapi kan kadang kan kita ngomong, emang kita teh dewa gitu, harus tahu gitu pasangan kita teh maunya kayak apa gitu. Tapi di satu sisi pasangan juga ada ego yang kayaknya teh mawas harusnya mah udah tahu atau itu mah refleks gitu. Bener nggak sih? Suka ada kan gitu kan. Jadi kita kan malas ngomong. Harusnya mah refleks, lu teh tahu gitu.
Nah, Itu terus kan gue mau kayak nambah basic lagi gitu gue. ya. Gue mau nambah lagi Nah, pertanyaan gue, mumpung ada laki-laki kan. Laki-laki emang sebenarnya lu denger gitu? Yang kita mau ngomong, yang kita omongin, yang kita ungkapkan? denger lah, Ya denger. kadang-kadang Kalau dengar. kadang-kadang Dengar tapi selewat. nggak mau panjang-panjang. Nah, sebetulnya itu apa? Nah, ini tergantung sih ya, karena kadang-kadang ada sisi pride gitu loh, pride-nya laki-laki yang nggak mau diganggu gitu. Ibaratnya kayak misalnya ketika lu lagi nggak santai orangnya, ketika gue aja lah ambil contohnya ya. Ketika aku lagi tidak mau, lagi nggak santai, lagi yang banyak pikiran, yang mumet apa segala macem, ketika ada counter pendapat, gue akan lawan gitu. Nah itu mungkin halnya akan sama ketika terjadi di dalam keluarga mungkin ya, ketika lu lagi mumet apa segala macem gitu, yang misalnya soal milih makan lah, misalnya lagi PPKM kayak gini, lu mau makan apa nih? Gue nggak masak, kayaknya kita harus pesan online ya. Ya udah terserah lu aja deh mau apa. Nah itu tuh kedengarannya kayak galak apa segala macem, tapi sebetulnya ya kalau laki justru lebih sisi bukan nggak mau denger ya sebetulnya. Untuk hal keluarga mungkin lebih diserahkan, benar ke lebih diserahkan aja, ya udah sok terserah lu aja mau gimana gitu. Iya benar. Gitu kalau gua sih. Tapi ketika lu santai dan bisa diajak ngobrol, oke lah kayak gitu, boleh lah diskusi. Lihat timing berarti ya. Iya betul. Tapi sebenarnya diskusi kan bukan untuk hal yang berat doang gitu ya, kayak tadi milih makanan aja. Kalau di pihak istri nih ya, kita udah buka aplikasi nih. Mau misalnya aja yang gampang, mau ayam goreng atau mau bebek goreng nih, kan cewek gini ya, misalnya pelin-pelan gitu, yang mana atau apa doang. Ladies pada pelin-pelan nggak ya? Nggak, tapi yang paling nyebelin kalau ditanya ya, ini mau apa gitu. Tadi kata Elke jangan tanya ya, mau mau ayam goreng apa bebek goreng. Sok bebas cenah. Iya, bebas terserah gitu kan. Terserah. Padahal gue cuma ngasih pilihan 2, apa susahnya sih lu tinggal ngomong ayam bebek, bener gak sih? Atau enggak cuma bandingannya gini, mau kremes atau mau serundeng, ya apa aja lah. Jadi kan kesel ya. Jadi sebagai istri udah gue pesen dua-duanya, lo yang bayar ini gitu kan. Apa susahnya gitu tau nggak? Kan kita teh ngasih pilihannya cuma 2 ya. Kecuali misalnya kita isi pilihannya teh mau A B C D E, itu mah pusing berarti udah terserah. Ini mah cuma 2 aja terserah. Kenapa? Ya kan? Iya, suka jengkel. Nah, kan pria jawab. Nah kayak begitu teh kan seharusnya teh kan ada komunikasi ya kan. Benar. Tapi kan komunikasi yang hal begituan teh kan itu benar-benar buang-buang waktu gitu kayaknya gitu ya. Ya mungkin sih. Taruh Ci, coba Citin, gue pengen denger Ci Angel, gue pengen dengar pengalamannya nih. Lu pernah mengalami hal gitu juga nggak sih? Sering lah. Gimana ceritain dong. Apa juga buat makan kan suka nanya mau makan apa, serah. Tapi nanti kalau udah ini kurang suka. Tuh kan kalau udah dipesenin nanti ngomel ya Jal. Nggak kepengen. Tapi dengan gitu lu kayak ngomong tuh kan, padahal mah udah gitu gini kan harusnya kamu pesen aja apa, lu bakal begitu juga nggak sih Ci? Kalau udah gue pesen ya harus dimakan lah, orang tadi suruh siapa kan harus diputuskan. Tapi suami lu makan kan? Pada Makan. akhirnya. Asal kalau yang dia nggak benci mah ya makan. Memang baiknya pria gitu kan. Ya udahlah. Oh begitu. Jadi dimakan deh gitu. Tapi kan kepuasan istrinya itu loh yang, lu mau makan apa, ini yang lu suka atau enggak sih gitu. Kita pengen tahu ya, lu suka apa enggak gitu. Tapi itu aja kagak dijawab, kan bingung gitu. Soalnya laki juga mikirnya kalau misalnya gue suka belum tentu dia suka loh. Nanti gimana dong? Kan kalau laki lebih senang pengen nyenengin. Makin bingung gitu. Bukan bingung sih, lebih ke gue pengen nyenengin lu nih gitu, lebih ke hal gitu sih. Kalau gue, cuman ada kalanya juga. Bisa jadi sih, jadi kayak dua-duanya pengen menyenangkan yang antar sesamanya. Jadi saling pengen nyenengin. Iya. Bisa jadi sih, benar. Tapi-nya nggak nyampe pesannya. Nah, berarti balik lagi ke tadi ke yang lu Citin. Tentang komunikasi tadi, berarti nyambungnya ke situ tuh. Kenapa lu nggak ngomong aja gitu loh? Maksud gue dengan diskusi atau apapun ya nggak sih?
Aduh, maaf, ada iklan masuk. Ya, tapi itu bisa dibalikin ke kamu loh laki-laki. Kenapa sih tinggal ditanya aja, lu tinggal nggak usah jawab terserah, tinggal ngomong aja lu maunya Mau yang apa. mana? Iya benar. Nah, ini mungkin juga faktor juga nih. Gue ada ketakutan nih kadang-kadang, ya kan? Ketakutan takut rasa, misalnya dari sisi makanan, takut rasanya nggak enak atau apa. Karena gue paling sebel dengan hal yang namanya penyesalan. Nah itu gue paling sebel. Gue kesel banget tau yang gitu-gitu. Kayak, come on man, kita udah memutuskan ini, apapun resikonya, udah gue sikat aja gitu. Kalau gue sih paling sebel penyesalan sih kayak gitu. Benar sih, bisa jadi. Atau enggak gini. Karena misalnya nih, Hmm. misalnya nih satu lagi nih case ya misalnya kita pergi nih dengan ke Pangandaran lah, katakanlah kita mau staycation di hotel Aha. gitu. Oh, Sultan staycation di dia hotel Sultan. nih. heeh. Sultan apa isoman? Nggak, voucher maestro. Kamu kok aku nggak dapat? Ya terus. Wah. Nah terus nih, misalnya lagi mau staycation di hotel, teh lupa bawa baju renang. Karena kita nggak ada mau rencana mau berenang apapun itu, ternyata di hotel ada kolam renang dan tau gitu kan bawa baju renang. Gue paling sebel kayak gitu tuh. Gue sering loh ngomong soal itu. Gue sering pisan traveling dan gue ketinggalan sesuatu. Ya. Pernah baju tidur lah buat berempat nggak bawa. Nah, Sikat lu. gigi lah nggak bawa. Yang paling pusing baju tidur, men. Di luar negeri beli baju tidur di mana? Gue pusing. Wih, luar negeri. Sultan. Allah. Kan hadiah dari pekerjaan aku. Iya. Iya, jadi hal-hal yang gitu tuh yang bikin kesel juga. Gue sebel sama penyesalan sih intinya di situ. Berarti pria tuh ada ketakutan sendiri gitu ya. Ada. Kalau dari partner LP sebenarnya- beda lagi nih, bukan karena itu kalau sosok. dari partner LP. Kenapa? Jadi kayak misalnya aku dikasih pilihan, biasanya sering terjadi gitu sih. Kayak tadi ya, mau ayam goreng atau bebek goreng? Ya terserah lah. Enggak, maunya yang mana? Ya udah aku ayam aja. Tapi ini kayaknya bebek gorengnya enak ya. Ini enggak? Berarti Si Elvina itu mah. Ini enggak? Karena dia mau orang pelin-pelan kayak gini kan. Kayaknya bebek goreng lebih enak nih. Nah, akhirnya dia capek juga sendiri. Ya udah, serah kamu aja. Kalau disuruh milih balik lagi gitu. Itu juga mungkin gak sih? Kalau gue beda lagi, kalau gue gini, kalau gue tuh gue nggak pernah nyobain restoran-restoran yang gue belum pernah cobain di aplikasi online itu kan. Tapi pada saat gue udah diskusi nih, ini aja beli ini ya, ya udah boleh, ya terserah, biasanya kan terserah. Terus gue udah pilih-pilih, nggak diskon, ganti ya. Kalau gue gitu. Iya, tipikal mama nyari diskon. Benar. Itu juga sering terjadi, itu benar. Benar sih. Itu nggak lu juga, gua juga gitu. Berarti semua orang. Dan akhirnya telur dadar. Endapnya telur dadar. Tapi itu bentuk komunikasi, men. Meskipun tapi kan karena ada end-up-nya telur Iya, dadar betul. kan, yang dianya willingly to eat gitu kan. Dan gue bikin telur dadarnya next level punya gitu kan, cie. Pakai Kayak telur cinta. Korea kan. gitu ya. Iya dong. Omurice. Waduh. Guys, omo. Tapi Aduh, emang seru. ribet pisan ya berarti ya komunikasi tuh ya. Maksudnya walaupun soal sesimpel itu gitu. Iya, ribet sih pada akhirnya gitu. Dan harus senantiasa aware gitu. Kita kayak kudu aware terus-terusan gitu sih, ya nggak sih? Dan itu tuh susah gitu ya. Jadi kayak Iya. semacam kalau misalkan udah ketemu lagi ketemu pasangan, jadi orang berbeda. Gitu. Gitu nggak sih? Iya, kalau lu pacaran sih harusnya begitu ya. Tapi kalau udah suami istri kayaknya nggak gitu deh harusnya ya. Gimana maksudnya? Nggak perlu jadi orang lain. Itu tadi gue bilang. Mungkin soal kenyamanan itu kali ya. Harusnya ketika lu nyaman, lu bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam pikiran lu gitu. Pandangan lu atau apapun. Itulah segalanya. Dan ya maksudnya untuk terbuka lebih jujur itu ya sih ke situ kali. Nah cuman Ya kan nih, memang, ladies, gimana? Ya memang yang Memang paling kan nggak terjadi kan. Maksudnya nggak selamanya itu terjadi di setiap pasangan loh gitu. iya. Tak selamanya. Ya.
Ya, maksudnya yang namanya terbuka tuh bener-bener yang terbuka tuh harus sama pasangan kan. Waktu itu narasumber juga ada yang bilang gitu kan. Dan memang yang harusnya paling bisa dipercaya kan sama pasangan. Cuman bener juga kata Riki, nggak semua pasangan bisa seperti itu juga. Walaupun sebenarnya itu tuh harus gitu. Nah, caranya sampai ke situnya itu yang harus diperjuangkan, dijalanin. Itu kan nggak gampang juga. Ya kan, ada orang-orang karakter-karakter tertentu yang memang enggak, gue nggak akan cerita, biarin sama suami, biar sama siapa juga enggak, gue mau diem aja, mau keep aja semuanya. Ada yang gitu kan, tapi ada yang memang kayak tanggul jebol gitu kan, semua diceritain gitu kan. Emang iya kan, maksudnya semua diceritain gitu. Kalau gue gitu semua diceritain dah. Buat gue maksudnya ya itu balik lagi ya, kita udah nyaman sama pasangan kita, jadi kita ngerasa aman diceritain sama dia juga, ya udah gitu, nggak ada yang ditutupin. Tapi nggak semua pasangan juga memang bisa gitu. Iya benar. Setuju sih gue. Apalagi pasangannya yang misalnya terlalu otoriter, ya kan? Ya. Yang tadi itu dia dibilang sekali bersabda, ya udah lu harus ikutin gitu loh. Padahal suami takutnya sama istri ya kadang. Tapi kalau konteks itu istrinya takut sama suami, takut banget. Ya. Itu gimana ya komunikasinya? Kata gue mah nggak sehat juga ya kalau salah satu pihaknya merasa ketakutan gitu. Bener nggak? Ketakutan untuk ngomong untuk apa karena si pasangannya terlalu dominan. Buat gue kayaknya itu hubungan kayak gitu nggak sehat juga. Kata gue harus apa ya, yang satu rada dinaikin, yang satu rada diturunin sehingga akhirnya bisa seimbang, balance. Tapi entah ya itu prosesnya. Untuk nyeimbangin gitu gimana caranya, Ci? Nah itu dia, cari timbangan. Tuh, teori memang iya dan memang iya klise gitu, tau nggak? Tapi memang harusnya gitu, bener nggak sih? Iya. Gak gampang juga, gue yakin gak gampang juga. Balik lagi lah, itu mas, setiap orang yang namanya pernikahan itu, yang waktu itu gue pernah bilang pernikahan itu harus diperjuangin dua pihak gitu. Gak bisa cuma satu sisi aja, harus dua-duanya harus sama-sama hayo berjuang gitu. Ini teh jadi gini, gue baca di mana ya, pernikahannya orang menganggap pernikahan itu teh awal dari kebahagiaan hidup mereka gitu ya. Ternyata bukan kan, maksudnya pernikahan itu bakal nantinya ada kebahagiaan tapi harus diperjuangkan gitu. Kayak gitu. Klise lagi sih memang, klise lagi, teori lagi, tapi memang harus dijalanin kayak gitu teh. Tapi gue tangkap di sini gini, jadi berarti ya Ci ya. Intinya adalah lu udah di pasangan nih. Kalau lu masih pacaran mah ya udahlah, mau udahan kayak mau gimana ya udah aja ya kan. Iya. Tapi ketika lu udah di bangku pernikahan, bangku sekolah, bro. Tapi kalau lu udah di posisi menikah, itu berarti ya lu harus memperjuangkan itu bareng-bareng. Berarti ini yang gue tangkap ya, kata emasnya, kata emas. Oke, berarti harus diperjuangkan bersama. Apapun itu resikonya, bagaimanapun itu nanti akan terjadi, tapi intinya goalsnya adalah lu harus tentuin dulu lu pengen jadi pasangan yang bahagia, ya nggak sih? Gitu aja dulu ya, goal saya. Iya, betul. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, masihkah harus terjadi penyesuaian? Tentunya harus terjadi penyesuaian, tapi ya pasti susah ya kan? Untuk menyesuaikan satu sama lain, yang satu terlalu dominan, yang satu jadinya nggak bisa ekspresif apa segala macam, memang kuncinya di komunikasi. Tapi iya, balik lagi memang masih klise dan rada susah. Lapar ya. Udah lapar dia. Jadi rada susah, tapi intinya adalah berjuang. Nah, bagaimana cara berjuangnya? Ya, Sobat Maestro, cara berjuangnya seperti apa, siapa aja yang harus dilibatkan dalam perjuangan ini. Mari kita berjuang bersama-sama dengan mendengarkan Ladies Talk. Jadi, tentunya tetap dengerin Ladies Talk ya, jangan kemana-mana.